Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutin lagi. Kemarin ini kita belajar udah sampai, kita review ya, review cepat. Konsepsi itu proses bertemunya, ini harus udah keluar kepala ya, udah berulang-ulang kali. Konsepsi itu proses bertemunya sperma dan sel telur menjadi zigot yang kemudian membelah diri terus-menerus. Ya, itu konsepsi. Kita juga udah belajar apa itu prenatal. Jadi kalau ditanya prenatal itu konsepsi ada dalam bagian dari prenatal atau prenatal adalah bagian dari konsepsi. Mana yang benar menurut kalian? Ayo, yang mana? Siapa yang bisa jawab? Open di unmute dulu. Maybe mau jawab, silakan di unmute dulu. Atau siapa? Yuk. Ayo. Mana yang masuk dalam prenatal masuk dalam konsepsi atau konsepsi adalah bagian dari prenatal? Mana yang benar? Konsepsi bagian dari prenatal, Bu. Oke, thank you responnya, Memi. Tolong yang lain juga aktif, biar saya tahu. Jadi saya selama ini ngedongeng kalian paham apa enggak? Nah, temennya juga presentasi, kalian dengerin enggak? Nah, ini ya prenatal. Proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya dimulai sejak terjadinya konsepsi. Jadi konsepsi bagian dari prenatal, masuk dalam prenatal. Tapi prenatal nggak masuk dalam konsepsi ya. Konsepsi yang masuk dalam prenatal. Oke, nah sekarang kita mau lihat perkembangan per trimester. Ini kalau mau ini ya, posisi bayi ini pecah gambarnya. Ada yang ini yang normal, kepalanya di bawah. Bentar. Ini lagi mau pembukaan ya. Oh iya tuh. Head engage, head crowning, mulai kebuka, terus sampai melahirkan dan keluar. Oke. Baiklah, kita masuk ke proses kelahiran. Proses kelahiran itu ada rhythmic contraction, itu artinya apa? Kontraksi. Kontraksi itu apa? Itu dia adalah proses untuk membukanya, untuk membuka atau terbuka agar terbukanya mulut rahim. Mulut rahim itu apa? Jalan nanti buat keluarnya si baby. Jadi mula-mula kontraksi terjadi 2 sampai 18 jam. Terus 2 sampai 3 menit, terus makin lama makin cepat. Saya sambil langsung share ya pengalaman. Jadi saya ada 3 anak. Tiga-tiganya kebetulannya gejala-gejala melahirkannya beda. Jadi dan tiga-tiganya puji Tuhan semua lahir normal. Yang pertama Kin, almarhum Kin. Anak saya pertama Kin Sanandito Handoko nih almarhum. 2007 lahir. Itu saya ini yang ada darah, bercak darah dulu, terus saya langsung siap-siap berangkat ke Banjar. Waktu itu lahirannya di Banjarmasin, tapi keluar bercak darah. Karena waktu itu saya masih muda, ya masih nggak ngerti bercak darah itu apa. Ada yang bilang, oh itu tanda mau melahirkan, tapi belum masih lama. Ada yang bilang, udah cepet ke dokter, berarti udah mau keluar babynya. Waktu itu belum udah 9 bulan, tapi belum 9 bulan lebih. Biasanya kan lebih dari 9 bulan. Jadi anak pertama darah dulu, terus dari di mobil dari perjalanan Palangkaraya ke Banjarmasin itu udah mulai kontraksi. Kontraksinya sampai saya catat ya, saking teoritisnya, karena saya catetin tuh dari yang per jam sampai kok cepet menit kayak gitu, dicatat, saking semangatnya gitu, pengen ketemu baby, sambil ngobrol, sambil ngobrol. Bayangin ya, zaman dulu tahun 2007 jalan dari Palangkaraya ke Banjarmasin nggak semulus sekarang ya. Jadi jalannya masih lumayan ya, masih ada off-roadnya. Jadi
itu perjalanan nggak berasa karena ya sambil sakit tapi masih happy gitu karena kita pikir kita bakal ketemu sama babynya, ketemu sih tapi sudah meninggal gitu. Jadi itu posisinya sungsang. Nanti kita lihat ya ada kelainan-kelainan posisi. Kan tadi yang dilihat tadi itu kan kepala di bawah itu yang normal. Tapi ada yang posisinya melintang, ada yang posisinya kepalanya di atas, kaki di bawah gitu. Ada yang miring-miring ya itu. Biasanya amannya dokter pasti akan sesar, operasi kalau dia posisinya nggak kepala di bawah. Itu normal, itu kayak standar prosedurnya yang berlaku untuk para dokter kandungan lah. Tapi eksepsional nih. Kemarin waktu saya anak pertama juga normal meskipun susah. That's the miracle. Itu mukjizatnya Tuhan. Jadi mukjizatnya bukan nyawa anak saya hidup lagi gitu enggak, tapi dia bisa lahir normal padahal dokternya bilang dari 7 bulan kalau sungsang itu udah harus sesar. Jadi itu adalah peristiwa hidup dan mati yang akan saya kenang gitu. Jadi kakinya dulu lahir satu sampai 5 orang nahan karena pas bagian ini paling susah kan ini nih. Itu licin, udah mau masuk lagi. Kalau itu masuk lagi saya nggak akan kenal kalian. Saya pasti sudah meninggal ya bareng anak saya. Jadi itu ditahan, tahan. Semuanya di perut ditahan. Karena kalau itu masuk lagi blok ke dalam kan saya udah ya bisa dibayangkan. Jadi itu salah satu proses kelahiran normal, tapi dengan kasus ya, dengan case anaknya jadinya sudah meninggal dalam rahim. Itu tali pusatnya bikin simpul gitu. Anak saya yang pertama. Jadi pas lahir sudah nggak ada. Gitu, itu yang pertama. Terus kalau Kenzi itu ketuban dulu. Ketuban dulu pecah. Saya, kok ngompol sih? Saya bilang, paginya saya masih ke kampus. Pagi kampus, siangnya saya masih ke sekolah, 2012 ya. Terus sempat mampir beli air kelapa, kepengen minum air kelapa. Terus sampai rumah sempat tidur sebentar, sempat praise and worship gitu, sempat nyanyi puji-puji gitu. Terus saya tidur bentar doang gitu, keluar mau minum kelapa, sambil minum kelapa, loh kok ngompol? Panik lah orang, itu air ketuban, cepet ke rumah sakit. Saya masih tenang banget, santai. Waktu Kenzi tuh santai banget. Saya sempat mandi dulu waktu itu. Sampai akhirnya banjir gitu. Di mobil semua banjir, udah pakai softteknya orang melahirkan masih nembus. Akhirnya nyampe ke klinik waktu itu di Kinibalu ya, klinik situ, terus diinfus, diinin. Ternyata katanya belum pembukaannya, tapi udah pecah ketuban, jadi harus diinfus, dikasih antibiotik, obat apa gitu, karena takut keracunan ya babynya. Nggak taunya dokternya baru pulang, ditelepon lagi karena udah pembukaan. Saya waktu itu masih santai banget, Kenzi, pembukaan 7 aja saya masih main Facebook. Waktu Facebook ya zaman dulu, masih update status Facebook zaman. Jadi mengalihkan sakitnya tuh nyibukin diri gitu. Sampai akhirnya, kayaknya nggak kuat ya, udah mau lahirin nih, tunggu dokter ya. Akhirnya lahir gitu. Kenzi tuh mas maghrib lahir. Terus Keitan tuh di Bogor. Keitan itu kontraksi, saya sakit perut banget. Keitan tuh lebih cepat dari HPL. HPL itu kayak hari perkiraan lahir. Jadi tanggal 20-an gitu perkiraannya, 14-an 20-an, tapi ternyata dia November ya, saya iseng gitu. Tuhan 10 November, lucu nih Dek, lucu kalau kamu lahir 10 Desember, 10 November hari pahlawan, dirayain sebangsa Indonesia, saya bilang gitu. Atau besok Dek gitu. Atau besok Tuhan, saya ngobrol aja sendiri. 11-11 angka cantik. Nggak taunya beneran, tanggal 10 saya mules. Puasa perkataan ya. Tanggal 10 saya mules. Tanggal 10 juga jam 10 malam saya waktu lahirnya di Bogor dibawa ke rumah sakit. Dicek masih pembukaannya masih 1, masih 2, masih kecil abeling besok pagi gitu. Tapi saya nggak kuat banget. Yang Keitan itu saya nggak tahan banget. Yang Keitan saya melahirkan dalam kondisi
tidak siap. Kalau Kenzi itu saya sempat tidur siang sebentar, sempat minum kelapa, sempat pakai Kenzi itu paling enak waktu itu. Yang ada yang enak sih melahirkan, semua sakit, cuma maksudnya yang kadar sakitnya agak kurang gitu, agak gini. Kayak tentu luar biasa sakitnya sampai saya pikir saya udah lewat gitu, sampai udah capek karena udah malam kan, dia tengah malam dan saya nggak ada tidur siang dari pagi, saya senam hamil, saya jalan, saya ngajar homeschoolingnya Kenzi, nggak sempat tidur, nggak bisa tidur karena sakit kontraksi, nggak bisa tidur kan harian itu, dan saya udah nggak ada tenaga, cek darah, baru ketahuan besok pagi hasilnya ternyata HB saya rendah. Bayangin HB rendah itu mesti transfusi darah, tapi karena balik lagi only by His grace, semua karena anugerah Tuhan ya. Saya tuh sempat sampai bilang, Tuhan kalau saya pergi sekarang kasihan Kenzi waktu itu masih 4 tahun. Terus yang kecil gimana gitu, karena saya udah lemes banget dan saya pendarahannya hebat gitu waktu Keaton. Padahal HB-nya rendah. Dan itu baru ketahuan besok pagi karena kan tengah malam labnya tutup waktu itu. Yang bidannya cuma 2 orang, satu bidan, satu cuma suster. Bayangin waktu saya masuk. Jadi benar-benar luar biasa 2015 tuh Keaton. Singkat cerita, Keaton tuh kontraksi dulu nih kayak begini. Terus tapi pembukaannya masih belum. Sampai akhirnya saya udah nggak tahan. Saya doa Tuhan kalau pagi sampai gini saya nggak tahan, beneran nggak tahan gitu. Udah nggak tahannya karena udah habis tenaga gitu. Jadi akhirnya nggak lama saya pengen buang air besar, setelah buang air besar ternyata semula panggil suster, panggil bidan, dibangunin jam 12 malam, tengah malam kayak gitu. Ternyata air ketubanya pecah, itu muncrat ke temboknya kamar-kamar bersalin itu, muncrat. Jadi kayak kebayang saya itu Keaton itu tendang gitu. Si Ethan tendang air ketubanya gitu. Mungkin dia tahu nih mami gue udah nggak kuat nih dibantuin. Beneran itu. Akhirnya suster bidannya tuh bangun kan, mereka tidur kan, ngantuk banget gitu. Langsung telepon dokter, panik gitu. Terus dokternya datang malam-malam, tengah malam, dini hari lah. Datang gitu, dicek udah ya. Akhirnya ditungguin dokter, udah tua, sabar. Memang saya nyarinya yang pro normal gitu, dokter yang pro normal dan tua itu sabar gitu. Terus saya nggak kuat angkat kaki, ya udah katanya kakinya di gitu aja, gitu. Nggak usah diangkat, nggak usah dipegang angkat karena saya nggak ada tenaga. Akhirnya karena pendarahannya dahsyat, akhirnya dokter bilang, ayo, nggak bisa ngeden, jangan stop, karena bola mata muka itu semua udah merah ya. Kalau saya paksain lagi meledak gitu, pecah pembuluh darahnya. Jadi udah nggak ada tenaga, akhirnya dengan bantuan dokter sobek, sobek semuanya. Jadi itu darahnya luar biasa sampai suami saya ngevideoin, ngelihatnya ngeri. Jadi keluarlah kita, ada suaranya aman gitu, dan keluar plasentanya semuanya. Terus ini ya, inisiasi saya tahu di dada, saya udah nggak kuat tenaga, jadi bener-bener itu ngedennya udah nggak kuat. Gimana akhirnya dibantu sama dokternya, ditarik gitu, tarik, disobek, ditarik. Sobek, tahu kan apa yang disobek gitu? Bukan bajunya, jalan lahirnya gitu. Jadi itu proses-proses melahirkan normal dan itu luar biasa. Ada cerita orang di kampung katanya lagi berkebun, melahirkan tinggal pegang pohon, kayak tlung, anaknya udah lahir gitu. Ya itu setiap orang punya cerita-cerita yang ini, tapi jangan takut. Kok dulu saya takut loh, waktu saya masih remaja gitu, melahirkan gitu. Ya, itu hal yang menakutkan. Tapi ternyata sakit pas udah ngelihat babynya, oh my God, itu nggak berasa. Jadi saya waktu gendong Keaton ya, Keaton di dada itu sakitnya luar biasa loh, banget. Karena berapa saraf kita putus ya, ribuan saraf kita putus, itu saya lagi diobras, lagi dijahit kan gitu. Wow, itu saya nggak, udah skala sama rasa ngeliat Ethannya gitu, ngeliat Keaton, ngeliatin babynya, luar biasa. Dan itu proses kelahirannya sangat capek karena
lahirnya tuh mau jam 2 pagi, apa pokoknya kurang lebih jam 2 pagi lah. Kurang lebih si Keaton itu, dan akhirnya bukan tanggal 10, antara 10 dan 11. Jadi lahirnya dia 11 angka cantik. Ya gitu, proses melahirkan. Jadi kontraksi dulu, babynya keluar sampai akhirnya kita melahirkan yang plasenta. Biasanya kurang lebih 5 menit setelah bayi lahir, keluarin plasenta dan tali pusat gitu. Itu proses kelahiran yang normal. Nah, metode melahirkan tuh macam-macam. Apalagi sekarang zaman udah berkembang, ada lamaze, ibu dilatih atur nafas. Oh, saya ikut senam hamil, tapi ketika di pas hari H, pas lagi kayak gitu, semua teori-teorinya hilang ya. Karena apa? Nggak kuat nafasnya. Nafas nggak kuat, tenaga nggak kuat gitu. Ini teorinya. Tapi ya bersyukur ikut-ikut jadi kita ada ilmu juga gitu ya, belajar nafas, terus harus rileks, bisa juga rooming, ini maksudnya seperti di rumah anak dan satu kamar dengan ibu ketika lahir. Nah, saya ini. Jadi ketika lahir anak saya di satu ruangan sama saya. Jadi karena komitmen saya 2 anak itu semuanya ASI eksklusif sampai 2 tahun gitu, mereka nggak ada minum susu kaleng sama sekali ya. Jadi satu ruangan. Nah, ini sesar ini cara terakhir untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi mestinya anak saya yang pertama tuh kalau secara teori itu mestinya sesar. Posisinya sungsang, anaknya sudah meninggal. Cuma masalahnya kemarin saya udah pembukanya udah lengkap gitu. Jadi nggak ada alasan dokter juga udah mau keluar, masa dibelek udah mau keluar gitu. Jadi normal gitu. Yang kemarin Keten juga kalau secara teori mestinya juga di OPK karena HB-nya rendah di bawah standar. Tapi balik lagi, kuasa Tuhan ya. Oke, nah ini dia bagian ini plasentanya, kantung ketuba, embrionya, kantung kuning telur, blastokista, garis rahim, rongga rahim, sama nih. Ini jalan lahirnya set nih harus keluar. Ini kandung kemih tuh di sini. Jadi beda lobang ya. Jangan sampai kalian yang punya ini organnya nggak tahu. Beda kalau saluran kemih di depan ini, kalau vagina tempat keluar jalan lahir tuh beda. Jadi keluarnya bukan di saluran pipis. Jangan sampai masih ada. Kalau Mita nggak usah dibayangin, dia lagi ngebayangin matanya tuh. Jadi pasti tahu dong. Jadi ini semuanya perempuan, jadi kalian harus ngerti ya. Jangan sampai kalian berpikir bayi keluar dari saluran kemih ya. Jangan sampai ada yang berpikir seperti itu. It's different, beda jalan. Tapi memang kalau bayi besar kita jadi beser karena ini nih, bayang dong, ini posisinya di sini saluran kemih. Ini perutnya gede-gede ngeneken kan, ngeneken saluran kemih. Makanya biasa ibu hamil itu beser alias tukang pipis ya, kebal pipis. Oke, next. Trimester pertama. Apa aja yang terjadi di trimester pertama? Nah, pada bulan pertama setelah terjadi konsepsi, membelah jadi 2 sel. Membelah jadi 2 sel, ini dalam 10 jam, kemudian jadi 4 sel berlangsung kurang lebih 2 minggu. Disebut periode ovum atau aktivitas biologis di sepanjang saluran ini ya, fallopian tube, atau saluran telur yaitu cluster of cells siap disimpan. Pada hari keempat, cluster of cells, kumpulan selnya itu mencapai rahim dan terus bersarang. Bersarang tuh maksudnya terus stay di sana, besarnya nggak lebih dari sebuah kepala peniti. Kepala peniti itu kecil sekali ya. 4 minggu setelah terjadi konsepsi tahu ya tadi konsepsi bertemunya sperma ovum jadi zigot. Nah ini
setelah terjadi konsepsi 4 minggu itu, ukuran embrio ini hanya 3 atau 6 inch. Kecil, masih kecil banget. Tapi ini ada 10.000 kali ukuran zigot. Ya. Maksudnya apa? Tetap ada pertumbuhan. Plasenta sebagai sumber tunggal dalam memberi makan zat asam dan air bagi fetus. Harus tumbuh agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fetus. Fetus tuh janinnya. Yang masih awal-awal. Nah, ya. Ini plasenta primitif yang awal, terus kantung kuning telurnya, embrio tabung saraf, kantung ketuban, ini awal-awal. Amazing banget ya. Ini rahim. Ada orang yang suka bilang, mulut rahimnya ketebelan, jadi susah. Atau ada pengapuran, ada macam-macam. Nah, ini rahim nih, di sini yang terjadi. Ada kanker rahim. Rahim. Leher rahim ini, kandung kemih, usus besar, di belakang sini, vagina. Hari ke-18 jantung mulai tumbuh dan setelah 3 minggu mulai berfungsi tapi tidak di bawah kontrol saraf. Tulang punggungnya udah mulai ya udah ada ya organ internal seperti paru-paru, hati, ginjal, kelenjar endokrin mulai berkembang. Sistem pencernaan juga mulai terbentuk lengan dan juga kaki. Memasuki bulan kedua, pembelahan sel dan spasialisasi yang terjadi sebelumnya masih berlanjut. Jadi mulai ada tuh roma muka, leher, lutut, dan siku mulai terbentuk tapi belum jelas. Cuma baru kayak strukturnya itu udah mulai ada gitu. Hari ke-31 bahu, lengan, tangan mulai berkembang. Ya, ini dia udah mulai kelihatan seperti ini. Ini rahimnya, tempatnya. Nah, ini anaknya udah mulai kayak begini. Hari ke-33 jari mulai tumbuh, hari ke-36 ibu jari telah lengkap, jaringan lengan, kaki, tulang panjang dibentuk lengkap dengan otot. Internal organnya berkembang dengan pesat, tidak hanya dalam bentuk sistem dan strukturnya, tetapi juga fungsinya. Udah mulai berfungsi ya, sistem saraf mulai bekerja. Bila terjadi gangguan kehamilan pada masa-masa ini, maksudnya trimester pertama, dapat menyebabkan abnormalitas pada organ-organ yang sedang berkembang. Makanya dibilang trimester pertama tuh riskan. Jadi harus benar-benar dijaga karena ini awal-awal pembentukan dasar-dasar pembentukan semua organ-organ vital dalam tubuh kita gitu, bayi kita, tubuh seorang manusia. Walaupun saat ini panjangnya bahu hanya 1 inci, oh my god, so small gitu, tapi telah mewarisi karakteristik genetis seperti bentuk daun telinga dan hidung. Udah mulai tuh ya. Kalau papa mamanya mancung, anaknya biasanya mancung. Papanya mancung, mamanya kurang mancung. Ya, nanti gen mana yang lebih kuat, tapi udah mulai mewarisi itu ya. Nah, kayak begini. Kelihatannya kalau ini suka dibilang kayak alien gitu. Ya, emang awal-awal kayak gini, ada yang awal kayak kecebong. Terus kayak alien. Ini seperti ini. Kita semua seperti ini dulu. Pada bulan ketiga, periode embrio berakhir berganti dengan periode fetus. Pada masa ini saraf dan otot matang dan dapat berespon terhadap stimulus atau stimuli dari luar. Jadi mulai bisa nih dia ngedenger misalkan kita kasih musik atau kita kasih ketukan atau apa, fetus mulai dapat berbalik dan berputar, sudah mulai tingkah laku refleks. Usia 12 minggu akhir, fetus telah dapat menendang, menggerak-gerakkan jari kaki dan tangan serta bereaksi terhadap stimuli dari luar. Panjangnya kurang lebih 1 inch dan beratnya 1 ons. Bagian tangan dan kaki telah terbentuk secara utuh, bahkan kuku jari, kerangka gigi, dan mata telah penuh. Akhir semester ini organisme kompleks telah terbentuk. Usia 6 minggu ukuran sekitar 8 mm, 7 minggu 10 mm, 10 minggu sekitar 22 mm. Itu trimester 1. Ya. Dan ini masuk trimester 2, 4-6 bulan. Ditandai dengan kelanjutan proses perkembangan dan bertambah pesatnya pertumbuhan yang terjadi. Fetus sudah sepanjang 7 inch dan beratnya kurang lebih 4 ons. Besarnya kepala tidak proporsional, masih enggak proporsional, kadang ya proporsional tuh maksudnya belum seimbang. Kepalanya lebih gede, ini lebih kecil, atau kecil, gede, pokoknya nggak sama lah, nggak balance. Biasanya kan
biasanya kan normalnya kelihatan proporsional lah, kelihatan seimbang. Ini enggak, masih belum. Seiring dengan perkembangan yang lebih sempurna dari sistem pencernaannya, terus alis dan organ kelamin sudah terlihat. Waktu itu saya bisa tahu jenis kelamin yang cepat itu Akin, almarhum itu udah ketahuannya di awal-awal trimester kedua. Terus Kenzi juga ketahuan. Keiten yang nggak ketahuan. Terus sering dengan semakin aktifnya fetus, kebutuhan makanan zat asam dan air pun semakin bertambah. Ukuran plasenta bertambah diameternya 3 atau 4 inci. Pigmen belum terbentuk atau diproduksi. Pigmen tuh kayak buat warna kulit kayak gitu tuh belum ini ya. Ini ya, udah mulai seperti ini. Udah mulai kelihatan ya, tapi kepalanya masih besar. Itu udah mulai berbentuk. Pada bulan kelima, akhir minggu ke-20, fetus bertambah besar. Pigmen belum diproduksi, internal organ secara cepat bertambah matang kecuali paru-paru. Aktivitas bayi saat ini terdiri dari bangun atau jaga dan tidur. Pada bulan ke-6, walaupun semakin besar, tetapi kulit bayi masih berkerut dan merah. Bayi dalam ukuran atau bentuk miniatur, alias mini. Udah mulai ya kelopaknya tuh, penutup mata sudah terbuka, bulu mata mulai terlihat, kuku jari sudah mencapai ujung jari. Fetus, saat ini fetus tuh babynya ya, tapi kalau dalam itu disebutnya fetus, saat ini telah dapat mengepalkan tinjunya. Tulang mulai mengeras tapi belum siap lahir, terutama karena paru-paru belum sempurna. Trimester ketiga ini 7-9. Kita mungkin pernah dengar kelahiran prematur. Biasanya kalau lahir 7 bulan itu masih aman. Justru malah 8 bulan yang kurang aman. Nah, 7 bulan masih aman dan kurang atau lebih dari itu prematur, tapi itu biasanya beresiko. Ya. Kalau secara medis. Di luar mukjizat Tuhan ya. Peningkatan yang cepat pada pertumbuhan dan berat dalam 3 bulan terakhir ini panjangnya 50% dan beratnya kurang lebih 6 pound. Menangis, bernafas, dan mengisap jari merupakan pola tingkah laku fetus saat ini. Sebagian besar organ tubuh fetus telah matang dan siap untuk berfungsi di luar kandungan. Kemampuan pernapasan masih tergantung pada kemampuan tangkai otak di belakangnya, di otak itu. Jadi ada namanya medula oblongata. Kalian kalau nggak ngerti istilah-istilah browsing ya. Walaupun telah siap hidup, tetapi kesulitan dan pernapasan biasanya menjadi kendala untuk hidup. Makanya kalau bayi prematur itu langsung dimasukin inkubator, terus dikasih alat bantu napas. Ini kurang jelas ya, nanti kita lihat videonya lebih jelas. Oke, kita lihat videonya biar lebih jelas. Kelihatan semuanya? Kelihatan nggak jelas? Kelihatan, Bu. Oke. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah kusadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi basah, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doa
aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tak pernah kusadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu.
Jadi kalian sudah lihat videonya, itu rangkuman dari materi kita, awal kehidupan, prenatal, konsepsi, sampai proses kelahiran. Gimana? Di sini semuanya calon ibu. Semoga kalian setelah mendengar ini dan belajar, makanya saya senang sekali kalau ngajar mata kuliah ini, karena setiap kali saya ngajar, saya juga diingatkan untuk betapa saya bersyukurnya gitu. To be grateful, harus bersyukur. Bersyukur kita punya orang tua, punya ibu yang melahirkan kita yang perjuangannya luar biasa. Saya juga bersyukur, saya udah jadi seorang ibu gitu. Jadi, dan kalian sebagai calon ibu, bersyukur karena mengetahui pengetahuan ini. Jadi kalian punya bekal. Oh, nanti berarti kalau aku mau punya anak, berarti aku harus preparation-nya, persiapannya seperti apa. Kan tadi ada kan di situ nggak boleh stres ibu hamil. Jadi harus gimana caranya, harus happy. Ada penelitian wanita-wanita hamil, waktu itu penelitian ada di perempuan Israel ya, di Israel. Jadi kalau dia tahu hamil, misalkan dia akan bikin pengumuman dan semua lingkungan akan mendukung. Jadi nggak mungkin ya, maksud kebayang saya nggak ada yang ngerokok di dekat dia atau oke, ibu hamil itu sangat dihormati gitu, dihargai. Makanannya di ini madu, susu, semua makanan-makanan yang bernutrisi. Dan yang menarik adalah ibu hamil di sana mengerjakan soal-soal matematika. Makanya penelitian konon katanya anak-anaknya pinter-pinter kan. Karena ya gitu, dari hamilnya itu benar-benar disiapkan, dijaga gitu. Jadi karena saat penentuan itu ya, penentuan awal yaitu ketika konsepsi, prenatal itu awal kehidupan, itu awal penentuan seorang manusia itu seperti apa gitu. Modalnya, basicnya. Perkembangan otak itu 2 tahun pertama. Jadi memang yang paling besar ya, 50%, menurut penelitian 50% itu 2 tahun pertama. Jadi memang ya termasuk dari prosesi prenatal ini. Jadi semoga dengan kalian belajar ini, kalian dapat banyak pengetahuan. Gak cuma sekedar buat nanti ujian supaya bisa, tapi buat hidup. Ya, buat hidup, ini masih bau-bau kasih sayang kan, masih bau-bau Valentine. Jadi sayangilah orang tua kalian selagi masih ada. Hal-hal kecil, mungkin orang tua kita nggak nuntut kita macam-macam. Mungkin hal kecil, ya pasti doain, ya disapa, apalagi kalau udah tua orang tuanya gitu, ya kita kasihi. Karena lihat sendiri proses kelahiran itu luar biasa. Saya waktu melahirkan dan saya pikir saya sudah lewat, yang pertama terlintas adalah minta maaf sama mama. Jadi mama saya terus berlutut berdoa, saya bilang, Mami maaf. Karena ya itu perjuangan luar biasa, perjuangan ibu ya. Apalagi pas anak saya pertama meninggal, itu saya stres, trauma, meskipun saya belajar psikologi, 40 hari setelah anak saya meninggal, saya tiap malam pasti bangun. Tiap malam pasti bangun di jam melahirkan anak saya itu. Saya nangis, bangun gitu. Dan itu ibu saya, mama saya yang peluk saya, doain saya tiap hari. Istilah psikologinya ini pasca traumatic syndrome disorder, PTSD. Jadi luar biasa kan? Jadi kalau kalian masih punya ibu, bersyukur. Saya dikaruniakan anak, bersyukur. Dan kita bersyukurnya seperti apa? Ya, kita harus bahagia. Bahagia dan menularkan aura yang positif, yang bahagia untuk keluarga kita. Anak, terutama orang tua. Oke, jadi jangan lupa teleponlah mama kalian yang di kampung, ibu kalian, atau tambi kalian kalau masih ada yang ngerawat kalian. Bapak juga semuanya.
Jadi ucap syukuran dalam doa, jangan lupa doakan orang tua kalian, karena lihat perjuangannya luar biasa. Perjuangan ibu. Dan saya nggak mau mengecilkan perjuangan ayah. Kenapa? Karena kalau saya melahirkan itu suami saya, ayahnya anak-anak itu ada di sebelah saya. Jadi dia benar-benar saksi melihat perjuangan, nemenin dalam suka dan duka gitu. Jadi respect, hargai, ya. Oke, kalau gitu nanti silakan kelompok infansi. Nanti kita akan belajar infansi. Jadi perkembangan 2 ini kita belajar dari awal kehidupan sampai anak middle childhood ya. Silakan dinikmati setiap kelas, setiap pembelajaran, dan ambil hikmah, ambil yang positifnya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan, yang tidak baiknya nggak usah diambil. Dan ini sangat terbatas, masih banyak banget informasi yang mungkin nggak bisa disampaikan di sini. Ya, jadi kalian cari sendiri, cari tahu sendiri, ya. Baca buku perkembangan banyak, browsing. Oke? Baiklah, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, salam sehat selalu.